Ya, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman ya. Kali ini Mekateknik ingin membagikan tutorial pengelasan tangki ya teman-teman. Kali ini adalah tangki mobil Grand Max ya teman-teman. Dalam pengelasan mengatasi kebocoran ya teman-teman ya. Di sini ada sebuah pengelasan yang lama yang sudah bocor dan membuka kembali, mungkin karena benturan dari tanah atau batu tersebut jika di jalan yang berlubang teman-teman ya. Tidak terlihat jika kita lihat dengan mata ya teman-teman, tapi jika diisi pertalite atau bahan bakar maka akan deras ya teman-teman untuk bocornya. Proses pertama dalam pengelasan tangki, kita lakukan penyucian ya teman-teman ya. Kita cuci biar bersih, kita isi air di dalamnya, yang nantinya kita lanjut next kita ke pembersihan ya teman-teman, agar tidak bau bahan bakar yang ada sisa di tangki tersebut ya teman-teman. Untuk lebih langkah cepatnya ya teman-teman, kita menggunakan deterjen. Kali ini kita pakai Daya, tapi untuk merek-merek yang lain juga boleh, seperti deterjen atau sabun-sabun yang lain. Sunlight juga boleh, deterjen juga boleh ya teman-teman ya. Untuk pengelasan tangki ya teman-teman ya, kita harus perhatikan dua perkara, yaitu perkara satu, keamanan ya teman-teman. Kita cuci dengan bersih dengan tujuan agar tidak terjadi ledakan di saat pengelasan nanti ya teman-teman ya. Jadi langkah pertama kita mencuci sisa bahan bakar pertalite yang ada di tangki tersebut ya teman-teman ya. Kita cuci sama sabun, deterjen, atau sabun cuci piring yang lainnya ya teman-teman ya. Sabun colet juga bisa, tapi kali ini kita pakai deterjen ya teman-teman. Jadi kita bersihkan dengan deterjen sampai hilang baunya. Ya, kita masukkan saja deterjennya ya teman-teman ya, secukupnya. Langsung kita masukkan dengan air ya, langsung kita masukkan saja airnya. Untuk pembersihannya kita kocak-kocak teman-teman ya. Ini langkah pertama setelah pembongkaran ya teman-teman ya. Kita cuci dengan bertujuan membersihkan sisa bahan bakar, baik pertalite, pertamax ataupun bensin juga yang lainnya ya teman-teman ya. Kecuali tangki solar ya teman-teman. Tapi kalau tangki solar itu next langsung dilas nggak apa-apa ya teman-teman ya. Setelah dibongkar langsung dilas nggak apa-apa, karena kalau tangki solar itu minim ledakan ya teman-teman. Tapi kalau tangki pertalite itu sangat ngeri sekali jika kita tidak hati-hati dalam pengelasan ya teman-teman. Langkah pertama pencucian dan pembukaan rongga. Jadi waktu kita mengelas harus ada rongga yang terbuka selebar mungkin ya teman-teman ya. Ya, kita isi air saja ya teman-teman, nanti terus kita goncang-goncang. Tidak perlu penuh, asalkan deterjen yang kita gunakan bisa memenuhi atau bisa menghilangkan bau dari bahan bakar tersebut ya teman-teman. Ya, inilah langkah pertama setelah pembongkaran ya, pencucian. Kita harus jangan meremehkan dengan pencucian ya teman-teman, karena faktor utama kita mengelas menggunakan las karbit atau las asetilin itu sendiri ya teman-teman, itu sangat rentan dengan ledakan jika ada sisa bahan bakar yang ada di tangki ya teman-teman. Jadi perlu kita perhatikan, perlu kita hayati dan berhati-hati dalam pengelasannya ya teman-teman. Karena banyak teman-teman yang di sana ya, mudah-mudahan tidak ada lagi ya, ada melakukan pengelasan tanpa dicuci ya teman. Akhirnya tangki tersebut meledak ya teman-teman. Ataupun mungkin ada kesalahan yang lebih fatal, kita tidak buka untuk rongga udara pembuangan ya teman-teman. Ya, kita cuci seperti ini ya teman-teman ya. Kita cuci seperti ini
walaupun baunya tidak hilang 100%, tapi sudah membantu untuk pembersihan sisa bahan bakar yang ada di tangki tersebut ya teman-teman. Setelah langkah pertama yaitu pencucian dengan bersih, tidak ada bau lagi, kalaupun ada mungkin hanya berapa persen, sudah aman. Ya, selesai sudah ya teman-teman untuk langkah pertama. Setelah pembongkaran tangki, sudah kita lakukan pencucian, sudah tidak bau lagi, bau bensin atau pertalite itu sendiri teman-teman ya. Jadi next kita ke pengelasan, tidak perlu dikeringkan ya teman-teman ya. Ini sudah bersih, langsung saja kita las. Kalaupun ada sisa air yang ada di dalam tangki tersebut, itu tidak apa-apa teman-teman ya. Ya, itu sangat aman. Oke, next ya, kita ke langkah kedua ya. Setelah pencucian, langkah kedua kita melakukan pengelasan ya teman-teman. Untuk pengelasan ini seharusnya kita pakai kawat biasa aja teman-teman ya. Tapi karena bekas selas-selasan yang dulu sebelumnya itu sudah dilakukan pengelasan dengan kawat kuningan ya teman-teman. Jadi untuk langkah selanjutnya kita harus menggunakan kawat kuningan ya teman-teman ya. Ya, ini kita cari letak kebocorannya teman-teman ya. Ya, coba kita ratakan saja untuk hasil las yang terlebih dahulu atau pengelasan yang lama, kita ratakan ya teman-teman ya, sampai terbuka sesuatu, maksudnya kebocoran yang kemarin timbul ya teman-teman ya. Dan di tangki ini ada 2 lubang ya teman-teman ya. Waktu dites kita melihat kebocorannya. Ya, ini kita menggunakan kawat stainless untuk yang ini ya teman-teman ya. Dan yang atas kita cukup menggunakan kawat biasa saja teman-teman ya. Ya, kita keringkan dulu. Sebelum melakukan pengelasan, kita keringkan permukaan yang akan kita las. Oke, next saja ya teman-teman, kita las. Ini dengan kawat kuningan yang dikerjakan dalam pengelasan, kita menggunakan borak ya teman-teman. Kita gunakan borak serbuk. Penggunaan borak itu sendiri agar lancarnya dalam pengelasan. Ya, dalam aliran, jika dikasih borak, aliran pengelasannya itu seperti air teman-teman ya. Jika panas seperti air, tapi jika kita tidak memakai borak, maka akan terjadi letusan kecil di ujung bandernya ya teman-teman ya. Tidak terlihat ya teman-teman ya jika kita lihat dengan mata tempat bocornya. Jadi next langsung kita ratakan saja dengan pengelasan baru. Untuk pengelasan kawat kuningan ini ya teman-teman ya, satu catatan, harus stabil hidupnya bander atau keluarnya api dari bander, itu harus stabil, tidak kebesaran oksigen dan juga tidak kebesaran asetilin atau karbit itu sendiri ya teman-teman ya. Next langsung kita timpa saja seperti ini sampai merata. Walaupun tempat bocornya tidak terlihat, tapi dengan cara seperti ini otomatis rongga yang ngebuka atau pori-pori yang buka pasti akan tertutup ya teman-teman ya. Ya, selesai sudah untuk pengelasan kuningannya kita ya teman-teman. Kita ratakan saja cairannya, kita ratakan, kita seimbangkan ya. Api harus stabil ya teman-teman ya.
agar lebih maksimal. Dan yang kedua, kali ini kita gunakan kawat biasa ya teman-teman, atau kawat air biasa teman-teman menyebut. Ya maaf sedikit ngeblur videonya ya, jadi kita lakukanlah saja. Karena pengelasan yang lama tidak menggunakan bahan atau kawat kuningan ya teman-teman, jadi kita next langsung saja dengan kawat biasa atau kawat air yang biasa disebut dengan teman-teman bengkel ya. Ya oke, selesai sudah teman-teman ya untuk pengelasannya, tinggal next kita pengetesan. Kita tes saja ya, kita masukkan langsung saja setelah dingin. Kita masukkan pertalite sedikit, seliter atau 2 liter. Sebenarnya untuk pengetesan lebih bagus dengan solar ya, karena tidak harus mencuci kembali. Ya hasilnya bagus ya teman-teman, hasilnya bagus, sangat rapat, sudah bagus dan tidak berembes lagi. Next kita ke pemilokan ya teman-teman ya, kita cat aja dengan pilok maksudnya, agar tidak karatan ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman ya, inilah video dari kami, tutorial dari kami. Kita next ke video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.